Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Batu. Alhamdulillah. Kita langsung aja Pak Ustadz. Langsung aja saya ingin bertanya tentang jika ada seseorang itu Pak Ustadz yang meninggal. Saya pernah mendengar seseorang meninggal karena sakit, kemudian di antara para sahabat beliau atau keluarga mungkin mau menenangkan pihak keluarga yang lain, kata-katanya kadang-kadang mengucapkan ya sekarang dia sudah tidak merasakan sakit lagi dan dia sudah bahagia di surga. Kata-katanya seperti itu Pak Ustadz, bagus sekali. Itu kalau menurut Islam bagaimana Pak Ustadz kata-kata seperti itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalimat itu kalimat orang mana itu? Orang muslim atau orang non muslim? Orang muslim juga ada yang berkata seperti itu Pak Ustadz. Iya. Kalau orang muslim berkata tersebut, biasanya orang ini nggak paham tentang agama. Kalaupun mau menyenangkan keluarganya, tidak seperti itu. Jadi bagi kita, kita doain aja, kemudian kita tenangkan. Kalau memang kita itu takziah, ya kita memberi dukungan, kemudian ya memberikan sumbangan kepada yang keluarga almarhum atau almarhumah tersebut. Iya. Memberikan sumbangan, membantu meringankan. Materi boleh, silahkan. Mau materi, uang, materi apa maunya ya, silahkan. Itu juga bentuk kepedulian. Kemudian didoakan aja. Kalau memang bisa menyolatkan, sholati, kemudian didoakan biasa. Nah, bagi ada kalimat, oh dia sudah tidak merasa kesakitan lagi, dia sudah bahagia, ini kalimat yang memang orang tersebut nggak ngerti bahwa sebenarnya seorang yang meninggal tersebut itu sudah mulai babak yang sebenarnya, hidup yang sebenarnya, awal dari apa yang dia lakukan di dunia itu. Nah, malah bahaya sebenarnya. Jadi kalau seorang itu emosional, ya meninggalnya pun pasti ada sakit. Pasti, jarang ada orang emosional meninggalnya itu tidak sakit, itu jarang sekali. Pasti sakit. Nah, bagi yang meninggalnya tidak sakit, ya itu berarti orangnya tipikalnya nyantai atau agak lebih tenang lah. Tetapi bukan berarti tenang atau nyantai atau meninggalnya biasa, tidak sakit itu tidak dalam kondisi apa, dia meninggalnya kondisinya bukan dalam kondisi tidak punya dosa, tidak bisa. Jadi pada saat seorang itu meninggal, yaitu diawali dia mulai kehidupan yang asli sebenarnya. Jadi kenapa kita disuruh taat kepada Allah, kita disuruh taat kepada Rasulullah Muhammad SAW tersebut, karena memang nanti baru dimulainya ya setelah meninggal itu. Dari taat, ya sholat, ya puasa, ya sunnah dikerjain, kemudian dari berakhlak yang baik, kemudian bermuamalah, bagaimana dengan orang yang non muslim kita bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang muslim saudara-saudara kita. Bagaimana kalau saudara kita itu salah, kita memaafkan apa enggak? Bagaimana jika kita salah kepada saudara kita muslim? Itu kan bermuamalah sehari-hari. Nah, itu yang dicatat oleh para malaikat.
Kalau kalimat dia sudah bahagia di sana, sana mana juga nggak tahu dia maksudnya apa. Kalau dia bilang dia sudah berbahagia di surga, dia nggak ngerti, padahal tahapannya itu meninggal, nunggu di alam barzah, nanti menunggu pembangkitan, pembangkitan menunggu hisab. Nah, di situ harus ada perjalanan. Kalau dia udah bilang dia sudah bahagia di surga, nah itu berarti mbahnya dia penjaga surga. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau seorang muslim ya harus paham bahwa kematian ini adalah awal kehidupan yang abadi di akhirat sana nanti ya. Bagi seorang muslim, dia sholat tapi dia melakukan syirik, tidak minta kepada Allah, itu sudah dianggap syirik. Menyembah bukan kepada Allah itu dianggap syirik. Itu harus difahami. Kemudian memintanya kepada yaitu tadi dukun, orang pintar, siapapun yang tidak berbasis kepada Allah Ta'ala itu musyrik. Nah, ini amal solehnya habis. Jadi tidak punya amal soleh, sehingga itulah yang nanti orang muslim yang seperti itu akan masuk neraka dengan kekal. Kemudian diceritakan dalam hadis bahwa besok yang masuk neraka bagi orang muslim, yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah wanita. Jadi harus difikirkan, kenapa ulama, kenapa wanita. Nah, bagi ulama-ulama yang lurus, aman-aman aja, lurus ya. Tapi kalau dia lurus kemudian rewelan, ya sama saja. Rewelan. Ya, kalau menerangkan sesuatu itu benar, pelajarannya lurus. Tetapi pada saat amalan, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, rewel kan begitu. Lurus itu kan ilmunya ya. Kalau kehidupan sehari-hari itu kan penerapan, jadi amalnya. Jadi kalau ilmunya lurus tapi amaliyahnya itu belok, ya tetap itu akan menjadi takaran amalnya juga tidak baik. Karena pada saat dia menerangkan ilmu itu lurus, ya itu bagi orang lain bisa menjadi amal solehnya. Tapi kalau yang memberikan ilmu itu sendiri dia tidak mampu mengerjakan, itu tidak akan menjadi amal solehnya. Itu pun ditakar oleh Allah Ta'ala dengan dengan rinci istilahnya. Makanya hati-hati, umpamanya kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala menjadi imam di keluarga saya. Nah, bagaimana saya memperlakukan keluarga saya, bagaimana saya memperlakukan istri saya, bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya, bagaimana kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya pekerjaan, bagaimana saya memperlakukan pekerja-pekerja saya, kan seperti itu. Kalau ada persoalan, nah di situ akan dilihat. Kalau di dalam keluarga ada persoalan, saya dengan istri saya bagaimana menyelesaikannya. Itu kan muamalah yang harus kita kerjakan sehari-hari. Ataukah kita etrek-etrekan, ataukah saya itu menekan istri saya menekan anak saya agar patuh, bukan patuh ya, agar nurut. Tapi penekanan itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, di situ itu ditulis oleh para malaikat. Yang tidak baik tetap akan tercatat tidak baik. Nah, disitulah sebenarnya orang meninggal itu awal dari dia berjuang untuk keabadian. Nah, tinggal nanti mau masuk mana. Kalau sehari-harinya ngawur dan sebagainya, ya nggak bisa dia itu ngomong dia sudah bahagia di surga. Dari mana bahagia dari surga? Bahasa klise itu bahaya itu Pak Ustadz ya. Menyenangkan tapi ternyata tidak memberikan pelajaran yang baik gitu untuk yang mendengar, itu seperti itu ya Pak Ustadz. Kalau saya karena dia di depan kamera aja. Jadi pura-pura dia itu seperti orang yang tahu. Ya pura-pura karena di depan kamera kan akhirnya itu macam-macam aja yang dikerjakan. Kalau memang tidak tahu kan mending diam aja. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita fahami, bahwa untuk menuju akhirat itu perjuangannya mati-matian. Yang kita perjuangkan itu tauhid. Jadi kalau kita iman kepada Allah Ta'ala, benar-benar Allah itu hanya Tuhan kita. Jangan sampai dibelokkan, kita sholat 5 waktu, tapi Tuhan yang lain ada uang. Tuhan yang lain ada jabatan.
Tuhan yang lain ada sebagai pimpinan, Tuhan yang lain ada sebagai direksi, sebagai komisaris, sebagai macam-macam. Itu Tuhannya itu bisa di situ. Ustadz, kalau Ustadz bilang uang sebagai Tuhan, jabatan sebagai Tuhan, kan nggak mungkin uang disembah-sembah, disembahyang gitu. Jadi maksudnya uang sebagai Tuhan itu apa tuh Ustadz? Jadi umpamanya saya bisa membeli sesuatu agar orang itu nurut sama saya, itu Karena uang. karena uang. Mencari uang, lupa segalanya. Ya sekarang ini politik nih, ya kan? Kita cari apa namanya? Masa. Cari masa dengan uang. Dia dalam pikiran nih saya kasih uang agar mereka gini. Kan gitu. Setelah dia menang, nah dia bukan kepada Allah, dia ingat uangnya yang dikeluarkan. Oh, itu maksudnya. Yaitu menuhankan uang istilahnya. Jadi kayak umpamanya saya memberikan uang kepada istri saya agar istri saya itu nurut terhadap apa yang saya minta. Tanpa permintaan saya itu tanpa ada korelasinya dengan ibadah umpamanya. Nah itu juga sama. Jadi menuhankan uang yang diberikan. Akhirnya ngomong, lah kan kamu setiap bulan saya kasih, masa kamu nggak nurut? Nah Tuhannya uang sudah dia. Kirain nggak punya. Giliran nggak punya ditinggal sama istrinya, ya betul. Ustadz, kan sering kematian, cukuplah kematian sebagai peringatan untukmu. Ya. Kematian di sini kan macam-macam sebabnya Ustadz. Ada orang meninggal sakit biasa, sakit tua, ada yang meninggal kecelakaan, ada yang meninggal sakit berat. Nah, yang menjadi pelajaran peringatan untuk kita, misalnya kecelakaan nih Ustadz, di mana orang tersebut sehari-hari di dalam bergaul di masyarakat tuh baik Ustadz. Kenapa kok meninggalnya itu nggak baik gitu Ustadz? Bukan nggak baik dalam artian nggak dapat tidur gitu loh misalnya. Kenapa harus mengalami kecelakaan yang menyakitkan gitu Ustadz? Yang selama ini saya amati, yang orang meninggalnya kecelakaan yang saya kenal, ini yang saya kenal nih ya, memang orang kelihatannya kalau sama teman-temannya baik sehari-hari, tapi nggak taunya sama orang tuanya melawan. Nah kita itu tidak tahu bahwa dia itu dengan orang tuanya melawan atau dengan mertuanya selalu melawan. Kalau diberi nasihat itu selalu bertentangan atau memang melawan. Dan ini kalau memang Allah nanti melihat imannya bagaimana, kemudian orang ini sudah tidak amanah, ya nanti Allah memberikan peringatan melalui kematian agar orang di sekitarnya itu berpikir sebenarnya. Jadi umpamanya ada orang yang meninggalnya sepeda motor atau mobil tabrakan, kayak domba, adu domba gitu ya. Adu domba. Nah seperti itu berarti dia orangnya berani melawan. Ada orang yang meninggalnya diseruduk meninggal. Nah orang ini biasanya yang meninggal karena diseruduk, yang selalu saya amati itu adalah orang itu kalau disuruh sama orang tuanya malas, tapi melawan. Jadi udah malas tapi melawan gitu, macam-macam. Jadi istilahnya itu banyak cara meninggalnya. Sakit, rata-rata kalau sakit itu emosi, apa saja sakit rata-rata di emosi. Makanya harus hati-hati dalam mengamati, karena kalau momennya loh apakah emosi itu menjadikan sakit, kata siapa? Jangan kata siapa. Punya dalil enggak untuk menerangkan bahwa dari emosi itulah sebenarnya seseorang oleh Allah Ta'ala diberikan musibah dalam bentuk sakit. Sakit itu ya tergantung tubuhnya manusia itu sendiri. Kalau mamanya sakitnya lewat mulut, ya dia dari bicara. Sakitnya di telinga berarti cara mendengar. Sakitnya di mata cara melihat. Sakitnya di otak cara berpikir. Sakitnya di paru-paru cara dia mengelola marah istilahnya. Nah disinilah sebenarnya peringatan itu melalui kematian oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya manusia itu disuruh berpikir agar kembali ke jalan Allah.
Kalau momennya dia sudah menemukan, oh karena marah orang itu selalu diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Nah, cara salah satunya Allah mencabut nyawanya melalui sakitnya. Melalui sakitnya. Jadi bukan sakit itu yang menjadikan kematian. Memang saya berani cerita, belum tentu. Tetapi bisa saja melalui sakitnya itulah Allah mencabut. Seperti itu. Maka di masyarakat meninggalnya kenapa? Sakit jantung. Ya, seperti itu. Meninggalnya kenapa? Sakit paru. Meninggalnya kenapa? Kegemukan. Meninggalnya kenapa? Ya, karena jantung. Iya, iya sih ya. Ustaz, kalau orang pas menonton ini karena marah dan lain-lain menyebabkan kecelakaan, nah dia mau keluar kota nih sekarang nih Ustaz, apa yang harus dilakukan terhindar dari seperti itu Ustaz? Sebenarnya Allah itu kan maha pelindung. Melindungi. Ya, maha melindungi hamba-hambanya yang beriman. Cuma imannya itu kan beda-beda hamba yang satu dengan yang lain. Nah, bagi orang yang memang dia sholat tetapi melawan sama orang tua, bisa kok tabrakan? Orangnya tidak sholat tapi dia tidak melawan orang tua, insya Allah nggak tabrakan, bisa. Jadi sebagai parameternya apa Ustaz? Memang parameternya adalah sholatlah dan jangan melawan orang tua. Itu lengkap itu Ustaz. harus lengkap. Kemudian dia nggak boleh juga, oh aman, saya jago nyetir. Nggak boleh juga, itu sombong. Karena yang berhak menyelamatkan bukan jago nyetirnya dia. Nah, tabrakan beneran nanti di titik itu. Bisa Allah marah, diuji dia. Iya, seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang jago nyetir, ya sudah, nggak perlu kita munculkan. Ya, memang kita dititipi oleh Allah Ta'ala jago nyetir, seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu melakukan hal-hal sombong yang Allah tidak suka. Nah, kalau memang dalam perjalanan mau perjalanan luar kota, tinggal apa? Lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Dijaga imannya dengan istiqomah. Kalau mau berangkat keluar kota, ya sudah, sholat aja 2 rakaat untuk berangkat. Kan itu cara-cara Rasul. Sholat berangkat, sholat sebelum berangkat, sholat 2 rakaat, berangkat sampai tempat tujuan, sholat 2 rakaat. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau memang gitu kita lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala, ya insya Allah Allah akan melindungi kita terus. Melindungi, kita akan dilindungi. Dilihat juga sehari-hari kita bagaimana, manfaat apa tidak kehidupan kita, dengan keluarganya bagaimana. Jadi para malaikat itu akan rinci. Jadi seseorang itu, kita itu mau dibagaimanakan oleh Allah Ta'ala itu dilihat dari kehidupan sehari-hari. Sangat rinci istilahnya. Sehingga nanti kalau oh ini dia tabah, oh dia kalau difitnah dia tidak marah, kemudian dia ini Allah, oh ini sudahlah bonusnya, umpamanya rezekinya ditambah oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Oh dia ini biasa-biasa ibadahnya, kemudian dia juga kalau nggak cocok marah ini. Tapi coba aja, orang ini kalau diberi oleh Allah Ta'ala ditambahkan rezeki karena istijur, bagaimana? Itu hak Allah. Mengujinya ya. Menguji seperti orang tersebut. Nah akhirnya nggak taunya memang benar. Orang yang imannya biasa pada saat dia itu diberi oleh rezeki oleh Allah Ta'ala, baru dia ngomong, nah ini dari tahajud saya, Allahnya nggak ada sama sekali. Atau ngomong juga ada, nah ini Allah memberi rezeki pada saya karena tahajud saya, sama aja itu. Itu namanya sombong. Ya itu cara Allah itu ngetes hamba-hambanya. Oke Ustaz, ini maksud saya bertanya kan untuk menjadi pelajaran buat saya dan hikmahnya apa gitu tentang kematian. Kalau tadi kecelakaan, kalau dia sakitnya kanker paru, itu apa tuh Ustaz? Ya kalau kanker paru itu kan sebenarnya dada itu kan kalau orang marah itu kan biasanya di sini itu kan bergemuruh ya. Jadi kalau hubungannya dengan paru berarti marah yang disimpan aja. Paru sama jantung beda berarti ya. Kenapa paru itu identik dengan disimpan Ustaz? Marah yang mau dikeluarkan aja. Kalau bengkak jantung itu sudah ada sesuatu, kalau menurut saya itu ada sesuatu yang mau dikerjakan yang selalu nggak bisa.
sehingga dia menyimpan marahnya itu, nah itu menjadi bengkak jantung. Paru itu karena menyimpan udara, mengeluarkan udara, jadi itu maksudnya tersimpan. Ya, jadi ngerti ini ada persoalan ini, kemudian dia hanya marah aja, marah dengan perkataan itu marah. Kalau jantung itu hubungannya biasanya dengan perilaku, bukan dengan perkataan sehari-hari, tapi dengan perilaku, mau kerja nggak cocok, marah, seperti itu. Kemudian ya melakukan aktivitas intinya kalau jantung. Kalau paru itu mendengar sesuatu marah terus diem, itu rata-rata di paru. Tapi kalau disimpan ya nanti parunya yang bermasalah. Insya Allah, walau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Wah, kita harus hati-hati dalam berbicara, nggak boleh Banyak pelajaran tentang kematian yang kita harus pelajari. Ya, baik. Tapi jangan mati dulu baru belajar. Maksudnya orang-orang meninggal tuh sebabnya apa? Pelajaran buat kita supaya menghindari seperti itu. Agar kita menghindari jangan seperti itu, insya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai kata-kata yang sering kita ucapkan jika ada orang yang meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung undur diri, kita jumpa lagi di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.